Dalam nama Yesus, semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Sebelum duduk, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Coba sekali lagi lihat kanan kiri, katakan kongsi Pak Joy. Ya, kionggi. Semua saudara diberkati Tuhan luar biasa. Silakan duduk kembali saudaraku. Saya percaya bahwa tahun ini adalah tahun yang sangat luar biasa. Tuhan membuat kita mengerti bahwa tahun ini adalah the year of excellence. Tahun yang terbaik buat kita. Dan saudaraku, bulan ini kita belajar tentang excellent love. Bagaimana saudaraku, di awal bulan kita sudah belajar tentang pengaruh kasih, pengaruh cinta. Ternyata cinta akan memberikan kekuatan kepada kita secara luar biasa. Cinta akan membuat kita punya daya juang dan daya tahan yang luar biasa melewati kondisi apapun juga. Lalu kita juga sudah belajar tentang cintanya tuh di sini. Dan jangan lagi izinkan sakit hati, luka hati, kebencian menguasai hidup kita. Putuskan untuk setiap hari agar cinta Tuhan ada dalam hidup kita. Yang setuju, katakan haleluya. Dan kita sudah belajar minggu lalu tentang kedewasaan cinta. Bagaimana sebetulnya cinta adalah sebuah perjalanan hidup kita seumur hidup. Dan Tuhan mau agar cinta kita terus bertumbuh dari cinta kanak-kanak berubah menjadi cinta yang dewasa. Nah, saudaraku, hari ini saya mau mengajak saudara untuk belajar lebih dalam lagi. Bagaimana setelah kita menikmati dan terus mau bertumbuh jadi cinta yang dewasa. Ada satu bagian firman yang Tuhan mau kita belajar bersama-sama. Bagaimana sebetulnya ayat ini, kalau saudara lihat dari seluruh Alkitab, 66 kitab, dari Kejadian sampai ke Wahyu, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, kalau Anda temukan, sebetulnya ada benang merah yang merupakan kesimpulan daripada seluruh bagian Alkitab. Dan mari kita belajar bersama-sama ayat ini, yang akhirnya Tuhan Yesus sendiri tegaskan buat saudara dan saya. Lihat Alkitab saudara, Markus 12. Markus 12 ayat 30 sampai ayat yang ke-31. Markus 12 ayat 30 sampai 31. Ayo ayat yang penting ini kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap apa? Jiwamu dan dengan segenap apa? Akal budimu dan dengan segenap apa? Kekuatanmu. Ayat 31 baca sama-sama. Dan hukum yang kedua ialah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terus, tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dan sebetulnya kedua hukum ini adalah hukum salib Kristus. Bagaimana saya dan saudara harus mengasihi Tuhan Allah kita. Setelah kita menerima kasih Yesus, diselamatkan, kita harus mengasihi Tuhan dalam sebuah hubungan yang vertikal. Tapi Tuhan juga berkata, kasihilah sesamamu manusia. Inilah hubungan kasih yang horizontal. Dan kalau Anda lihat vertikal dan horizontal, gambaran tentang salib Yesus Kristus Tuhan. Dan kita harus mengerti, salib adalah lambang, yaitu positif. Atau artinya, kalau saudara dan saya hidup dalam kasih Tuhan, maka saya dan saudara akan menjadi lebih baik dan semakin baik setiap hari, sangat baik. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, bagaimana saya dan saudara bisa mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, bahkan mengasihi manusia kita, sesama manusia yang seringkali tidak hanya baik, tapi juga ada banyak orang-orang yang seringkali menyakiti dan melukai kita. Nah, Tuhan Yesus ternyata mengajar kita bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dan sesama kita. Ternyata lihat kembali di ayat 31, dimulai dari apa? Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau dan aku mengasihi diri kita sendiri. Seperti engkau dan aku mengasihi diri sendiri.
Sebelum kita bisa mengasihi Tuhan dan orang lain, ternyata lebih dulu saya dan saudara harus bisa mengasihi diri kita lebih dulu. Mencintai diri kita lebih dulu. Yang setuju, katakan amin. Tentunya ini bukanlah cinta yang egois. Bukan cinta yang manja dan kanak-kanak. Tetapi justru ini adalah cinta yang dewasa. Di mana saya dan saudara harus bisa mencintai diri sendiri. Harus bisa menerima keberadaan jati diri di kita sendiri. Nah, saudaraku, kenapa? Karena ada banyak orang, kenapa dia tidak bisa mengasihi Tuhan, tidak bisa mengasihi orang lain? Karena dia tidak bisa mengasihi dirinya sendiri. Dia tidak bisa menerima, mensyukuri keberadaannya sendiri. Itu sebabnya tema khotbah hari ini adalah mencintai diri sendiri. Loving ourselves. Saudara dan saya harus mencintai diri kita sendiri lebih dulu. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Kita harus bisa menerima keberadaan diri kita. Saya masih ingat oleh anugerah Tuhan, 15 tahun ini saya menikah dengan seorang wanita yang luar biasa. Itulah cinta istri saya yang tercinta. Katakan amin. Dan Anda tahu saudaraku, ketika saya menikah, saya bersyukur sekali. Saya melihat begitu banyak kelebihan-kelebihan yang ada dalam hidupnya. Tetapi jujur saudaraku, saya juga mendapati ada kekurangan yang ada dalam hidupnya. Dan saya percaya saudaraku, Tuhan izinkan kita masuk dalam sebuah pernikahan. Tujuannya adalah untuk kita saling tolong dan menolong. Yang mengerti, katakan amin. Dan Anda tahu saudaraku, saya melihat salah satu kekurangan istri saya. Dia adalah seorang wanita yang pemalunya luar biasa. Dan bahkan saya melihat dia cenderung minder, tidak terlalu percaya diri, saudaraku. Bahkan saya masih ingat ketika kami baru menikah, ketika saya harus berkhotbah, saya duduk di kursi paling depan di gereja, saya minta dia mendampingi duduk di depan bersama saya. Dia begitu malu dan dia tidak berani, dia pilih duduk di belakang. Dan Anda tahu saudaraku, saya melihat sebetulnya ada sesuatu yang harus saudaraku saya tolong dalam hidupnya. Dan ternyata saudaraku setelah saya mulai mencoba dan membuat dia mulai terbuka dan dia mulai cerita tentang masa kecilnya. Bagaimana sejak kecil seringkali saudaraku, karena dia punya beberapa saudara lebih tua dan dia adalah anak paling kecil. Dan ternyata seringkali orang tuanya, yaitu mertua saya waktu belum bertobat, seringkali membanding-bandingkan dia dengan kakak-kakaknya yang lain. Ada yang dibandingkan soal begininya, soal begitunya, dan sebagainya. Dan Anda tahu terjadi tanpa disadari oleh kedua orang tuanya. Itu meremukkan jiwa dan rasa percaya diri dalam istri saya. Dia merasa akhirnya tidak bisa menerima keberadaan dirinya dengan benar. Dan Anda tahu bertumbuhlah dia menjadi seorang wanita yang akhirnya berpikir, oke, aku mungkin kalah dengan kakak-kakakku dalam soal yang lain. Tapi aku mau punya kelebihan. Dan Anda tahu dia belajar di sekolah lebih daripada yang lain. Dan ternyata betul dari SD kelas 1 sampai selesai kuliah, seringkali dia juara 1. Dan Anda tahu dia pikir bahwa itu adalah obsesinya. Tetapi saudaraku, ternyata memang dia hebat dan pandai dalam dunia pendidikan. Tapi ternyata saudaraku, saya menjumpai pribadinya begitu rentan dengan rasa malu, rasa minder. Sampai akhirnya saya bantuin, saya kenalkan firman, saya jelaskan bagaimana Tuhan cinta hidupnya. Dan bagaimana dia harus keluar dari semua rasa malu, dan keluar dari semua rasa minder untuk jadi seorang wanita yang betul-betul maksimal. Dan Anda tahu oleh anugerah Tuhan, hari ini saya menjumpai seorang istri, wanita yang sungguh-sungguh spesial di mata Tuhan. Hidupnya maksimal, bahkan melayani Tuhan. Dan saya melihat hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Apakah saudara mencintai dirimu sendiri? Apakah saudara bisa menerima keberadaan dirimu sendiri? Berapa banyak orang merasa minder karena tidak tinggi badannya. Berapa banyak orang merasa minder karena ternyata tidak langsing tapi langsung. Anda harus tahu Alkitab berkata, untuk segala sesuatu ada waktunya. Dan Anda harus beritahu, saya berberitahu, untuk menjadi kurus pasti ada waktunya. Amin, saudaraku. Dan kalau hari ini sudah belum langsing, berarti memang belum waktunya.
Percayalah akan tiba waktunya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Berapa banyak orang merasa tidak cantik? Berapa banyak orang merasa tidak ganteng? Berapa banyak orang merasa tidak pandai? Berapa banyak orang merasa minder dalam hidupnya? Itu pertanda dia belum bisa mencintai, menerima keberadaan dirinya. Itu sebabnya saudaraku, Tuhan mau berkata, nak, sebelum kamu bisa kasihi Tuhan dan sesamamu, kamu harus bisa menerima keberadaanmu. Karena engkau adalah orang yang spesial dan mulia di hadapan Tuhan. Yang mengerti, katakan, lihat dari sekian miliar manusia. Lihat saudaraku, sidik jari saya dan saudara, enggak pernah ada yang sama. Betul saudaraku? Sidik jari setiap kita berbeda. Itu berarti Tuhan ciptakan kita semua secara unik dan menarik. Dan percayalah, walaupun saudara tidak seganteng saya, tapi saudara pasti punya kelebihan-kelebihan yang lain. Ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Siapa mau mencintai dirinya sendiri? Siapa mau menerima keberadaan dirinya dengan baik dan benar? Angkat tangan saudara. Kata bersama saya harus bisa menerima hidup saya. 2, 3. Nah, mari kita belajar bagaimana cara kita bisa mencintai diri sendiri dengan benar. Saya mau bagikan 3K hari ini, saudaraku, untuk membantu setiap saudara dan saya melalui kebenaran firman Tuhan. Ternyata untuk kita bisa mencintai diri sendiri dengan benar, K yang pertama adalah kalahkan kelemahan diri Anda. Defeat your weakness. Kalahkan setiap kelemahan-kelemahan dalam diri kita. Tentu Anda tahu, saudaraku, ada banyak kelebihan dalam hidup saudara. Tapi juga ada kelemahan-kelemahan. Dan kalau saudara tahu itu kelemahan, saudara harus bisa menanggulangi. Anda harus bisa mengalahkan. Dan engkau akan jadi pemenang bersama dalam pertolongan Tuhan. Yang mengerti tangan amin, saudaraku. Nah, seorang raja yang sangat kaya. Seorang raja yang sangat berhikmat. Bernama Salomo. Satu hari dia menuliskan dalam Alkitab kita tentang 2 orang yang berbeda. Dan mari kita belajar, ini sebuah pembelajaran yang menarik sekali. Lihat dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 13 sampai 14. Pengkhotbah pasal 4 ayat 13 sampai 14. Raja Salomo berkata, lebih baik seorang muda miskin tetapi apa? Berhikmat. Pak, kalau miskin itu apa baiknya, Pak? Ingat, kalau miskin oon, itu nggak ada harapan. Tapi kalau miskin tapi berhikmat, itu jauh lebih baik. Katakan amin. Daripada siapa? Daripada seorang raja tua, tetapi bodoh yang tak mau lagi diberi peringatan lagi. Ayat 14. Kenapa? Karena dari penjara, orang muda itu miskin tapi berhikmat. Dari penjara orang muda itu akan keluar. Untuk apa? Menjadi raja. Biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Siapakah orang yang dimaksud oleh Salomo ini? Tentang seorang pemuda miskin, bahkan terpenjara. Dan saudaraku, siapakah saudaraku orang muda ini sampai akhirnya karena hikmatnya dia bisa keluar bebas dari penjara bahkan menjadi seorang raja. Orang muda miskin yang berhikmat ini, Salomo sedang berbicara tentang bapaknya sendiri, yaitu Daud. Bagaimana Salomo kenal kisah hidup bapaknya Daud? Berasal dari sebuah keluarga di kota Bethlehem kecil, yang dekat dengan kota Yerusalem, dari keluarga sederhana, bahkan cenderung miskin. Dan Anda tahu, saudaraku, ternyata Daud ini, saudaraku, orang muda miskin, tapi dia berhikmat. Walaupun dia pernah terpenjara, tapi akhirnya dia keluar dari penjara, bahkan menjadi seorang raja. Mungkin Anda berkata, Pak, tidak ada Alkitab yang membuktikan, mengindikasikan bahwa Daud seorang yang pernah terpenjara. Betul, memang tidak ada. Dia tidak pernah masuk ke penjara fisik. Tapi Anda harus tahu sebetulnya, Daud itu, saudaraku, dia adalah seorang anak yang terpenjara secara jiwanya. Terpenjara, terbelenggu secara mentalnya. Kenapa? Saudara harus tahu, Daud ini ternyata
adalah seorang anak yang lahir dari seorang wanita gundik daripada ayahnya Isai. Buktinya apa? Ingat ketika Nabi Samuel berpesan pada Isai, ayah Daud, kumpulkan anak-anakmu semua. Aku mau datang ke rumahmu. Aku mau buat sebuah korban. Dan nanti ada anakmu yang aku pilih. Tuhan akan pilih. Dan Anda tahu terjadi cukup. Ternyata 7 orang kakak-kakak Daud diundang semua. Daud tidak diundang. Kenapa? Karena Daud lahir bukan dari istri yang sah. Tapi dari seorang hasil perselingkuhan Isai dengan seorang wanita. Kakak-kakaknya yang 7 itu gagah, tinggi, besar. Dan juga wajahnya luar biasa gantengnya. Sementara Daud berbeda. Alkitab dan suatu tradisi Yahudi menyebutkan Daud itu badannya tidak tinggi tapi pendek. Bahkan wajahnya beda dengan kakak-kakaknya. Dan Anda bisa bayangkan. Daud sejak kecil. Dia terpenjara oleh penolakan. Dia terpenjara oleh direndahkan. Dia terpenjara oleh kemiskinan, bahkan juga sifat kelemahan orang tuanya, yaitu perzinahan. Dan Anda tahu, saudaraku, itulah penjara yang membelenggu hidup Daud sejak kecil. Tetapi saudara-saudara, Alkitab berkata, satu hari karena hikmat, Daud yang masih muda, miskin, bisa keluar dari penjara. Bahkan satu hari jadi seorang raja. Siapakah orang tua? Sang raja yang bodoh itu, yang disebut oleh Salomo, itu adalah Raja Saul. Kenapa? Karena waktu Daud mulai ada di istana raja, Saul sudah tua. Dan Anda tahu, Saul gambaran orang yang bodoh, yang tidak lagi mau mendapatkan nasihat, dan hidupnya justru mati dalam penjara yang mengerikan. Alias, Raja Saul mati dalam keadaan bunuh diri. Dan dia terpenjara oleh semua kebodohan, pemberontakan yang ada dalam hidupnya. Saudara sekalian, saya berdoa dalam nama Yesus. Biar saya dan saudara belajar seperti Daud. Apapun keadaan kita hari ini. Mungkin ada saudara yang berkata, Pak, saya belum jadi orang kaya. Pak, saya belum punya status resmi. Tidak peduli. Pak, pendidikan saya tidak tinggi. Tapi kalau saudara punya hikmat seperti Daud, percayalah Tuhan bisa buat saya dan saudara keluar dari penjara hidup kita. Dan kita akan jadi raja orang-orang yang diberkati Tuhan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Siapa percaya bahwa dalam Yesus nasib kita bisa berubah? Hanya sedikit. Siapa percaya dalam Yesus nasib kita bisa berubah? Sekali lagi saya tanya. Siapa saudara yang percaya bahwa dalam Yesus nasib kita bisa jadi baik? Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Karena kalau kita ikut Yesus, nasib kita tidak bisa berubah. Percuma saja kita ikut Yesus. Tapi Anda harus tahu, Yesus telah mati di kayu salib, menebus setiap kutuk kita, supaya saya dan saudara diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Nah, pertanyaannya sekarang begini, saudara. Orang muda yang miskin ini akhirnya bisa keluar dari penjara karena hikmatnya. Apa sih hikmat Daud yang bisa membuat dia menang atas kelemahannya, menang atas penjara dalam hidupnya? Saudara, kemarin kita lihat, ternyata dalam Mazmur ada begitu banyak doa dan pujian yang Daud tuliskan. Dan Anda tahu, saudaraku, tapi ada kata-kata doa yang spesial, yang merupakan gambaran tentang isi hati dan hikmat Daud. Dan tidak ada orang lain dalam Alkitab yang pernah berdoa dan minta kepada Tuhan seperti ini. Dan ini menggambarkan sebuah hikmat yang juga harus kita miliki. Apa itu? Kita lihat Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Yuk kita baca sama-sama, bahkan sampai dibuat juga sebuah lagu. Ayo kita baca sama-sama, 2, 3. Selidikilah aku ya Allah. Terus, dan kenalah hatiku. Terus, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Ayat 24, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang apa? Yang kekal. Sebuah doa yang menggambarkan hikmat Daud yang luar biasa. Dia berkata, selidiki aku Tuhan. Kenalah hatiku Tuhan. Uji aku Tuhan. Kenalah pikiran-pikiranku Tuhan. Lihat jalan hidupku. Kalau ada yang serong Tuhan,
bawa aku kembali kepada kebenaran. Tahukah saudara sekalian? Inilah hikmat Daud yang bisa membebaskan dia dari penjara hidupnya. Yaitu apa? Dia minta agar Tuhan menyingkapkan, membuka semua kelemahan-kelemahan di dalam dirinya. Kalau saudara mau jadi orang yang berkemenangan, minta sama Tuhan tiap hari. Tuhan, buka semua selubung-selubung, kekurangan-kekurangan dalam hidupku selama ini Tuhan. Kelemahan-kelemahanku yang aku harus kalahkan, buka Tuhan. Dan percayalah, selama saudara mulai terbuka, iya, aku ini masih sombongnya bukan main. Kalau Anda mulai sadar diri, karena Tuhan buka, maka saudara punya harapan jadi orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tapi seringkali doa kita kebalik. Tuhan, buka mataku untuk melihat kekurangan mertuaku Tuhan. Buka mataku untuk melihat kekurangan pendetaku Tuhan. Tuhan, buka mataku untuk aku bisa melihat kekurangan pasanganku Tuhan. Nah, Anda tahu ya, kalau saudara akhirnya terus cuman lihat kekurangan orang lain, lihat kelemahan orang lain, percayalah hidup saudara semakin terpenjara dan tidak berkemenangan. Tapi mari hari ini, siapa yang mau keluar dari setiap penjara masa lalu kita yang buruk? Angkat tangan saudara, kata bersama saya mau Tuhan buka semua kelemahan saya. 2, 3, saya mau Tuhan buka setiap apa? Kelemahan saya. Dan mari kita belajar. Rahasia untuk mengenali kelemahan diri kita sendiri itu apa? Saya coba bantu saudara. Lakukan yang pertama, yang saya sebut dengan pemetaan diri sendiri. Saudara harus bisa melakukan pemetaan terhadap diri saudara sendiri. Maksudnya begini, saudara. Saudara-saudara, seringkali kita tidak kenal siapa diri kita sendiri. Seringkali kita tidak kenal hati kita sendiri. Kenapa? Alkitab berkata hati manusia itu licik. Kita nggak pernah seringkali bisa kenal. Kita tertipu dengan hati kita. Nah, belajarlah supaya saudara dan saya lakukan pemetaan diri sendiri. Supaya Anda lebih mudah mengerti begini. Contoh, saudara belum pernah ke kota Paris di Prancis. Tapi bagaimana saudara satu hari ingin ke sana? Enggak ingin ke sana ini. Duitnya siapa? Tuhan berkati. Amin. Sudah mau satu hari sama-sama ke Paris? Amin. Oke. Amin aja kok enggak bayar. Amin. Nah, sebelum Anda ke sana, apa yang saudara harus lakukan? Apa bego-bego pokoknya besok gua mau ke Paris tanpa tahu apa-apa? Enggak mungkin kan? Saudara minimal akan melakukan apa? Pemetaan. Saudara akan mulai coba cari tahu. Oh, di manakah Paris? Benua apa, ya kan? Dan kemudian, nama airport internasionalnya apa? Kalau dari Philadelphia mau ke sana naik pesawat itu berapa jam? Ongkosnya berapa? Lalu kemudian Anda semakin lagi mapping, Anda mulai coba tahu lagi pemetaan. Nanti di sana itu letaknya Menara Eiffel itu di mana? Ternyata nanti hotel yang paling dekat dengan Menara Eiffel yang harganya oke, itu di mana? Nah, Anda mulai cari dari komputer, Anda cari informasi walaupun Anda belum ke sana, itu namanya mapping. Dan Anda tahu saudaraku, ternyata bukan cuma cukup mapping tentang geografisnya, tentang jalan. Tapi Anda juga makanan yang enak di Paris itu apa ya? Nah, Anda mulai cari lagi informasi. Dari Yelp kemudian muncul, Chinese food the best yang ada di Paris. Ini yang bintang 5, ini yang ini. Lalu Anda lihat reviewnya, Anda mulai lihat feedback dari orang-orang yang pernah makan di sana. Apa yang paling lesat. Dan Anda kemudian lihat, dari hotel ke sana, naik apa ya? Apakah naik tren, apakah naik taksi, ataukah jalan kaki? Dan Anda akhirnya, walaupun belum ke sana, saudara akan bisa tahu lebih dulu. Anda harus ngerti, untuk pergi ke sebuah tempat saja, saudara lakukan yang namanya mapping atau pemetaan. Tapi seringkali kita lupa untuk pemetaan diri kita sendiri. Seringkali kita tidak kenal siapa kita. Kita hanya cuma sibuk lihat kekurangan orang lain tanpa kita belajar apa yang harus saya ubah dalam hidup saya. Contoh begini, saudara. Kalau tiba-tiba satu hari sudah pergi ke Manhattan, New York. Oke? Lalu Anda nyasar, Anda tersesat.
Apa yang pertama saudara harus lakukan? Satu Pak, apa? Telepon Pak Lukas. Pak Lukas, ada apa? Saya nyasar. Apa saya bilang begini, mari kita berdoa bersama-sama. Kirimkan 100 malaikat Tuhan, membuat dia tidak nyasar lagi. Itu namanya doa yang bodoh. Apa yang pertama kali saya akan lakukan buat saudara sekalian? Saya akan tanya begini, kamu nyasar? Iya. Di mana? New York. Oke, untung tahu. New York bukan Pecenongan. Kan repot. Kalau nyasarnya di New York, tapi dia pikir di Pecenongan, itu kan repot. Oke, di New York. Oke, kamu ada di mana sekarang? Keberadaanmu nyasar di mana? Engkau harus tahu pertama kali. Ya kan? Kalau saudara bilang, saya nggak tahu di mana saya Pak. Ini pokoknya hutan, gedung, semua tinggi-tinggi Pak. Loh iya, tapi kamu harus tahu di mana. Karena kalau saudara tidak tahu di mana Anda nyasar, saya nggak pernah bisa tolong saudara. Siapapun nggak bisa tolong saudara. Betul nggak? Tapi saya bilang, ayo coba lihat perempatan jalan. Ini Pak ada Sunoko Pak. Ini orang Jawa ini Pak, Sunoko Pak. Mas Sunoko. Ya. Oke. Ya, perempatan jalan. Ada nama jalan apa? Waduh Pak, ini ada orang Jawa lagi Pak. Apa? One way Pak. One way maksudnya. Ya kan? No. Itu bukan nama jalan. Itu hanya arah jalan. Saya tanya, coba cari. Oh, ini 5 avenue Pak. Oke. Dengan berapa street? Oh, dengan 61 street. Oke. Nah, begitu Anda tahu di mana Anda berada, nyasarnya di mana, saya akan bisa tolong saudara. Nangkap saudaraku? Kemudian saya akan tanya, oke, tujuanmu kemana? Ke Chinatown Pak. Ngapain? Makan. Makan apa? Itu Pak, Konji Village restoran Pak. Secingping Pak. Oke. Saya mulai tahu kan, Anda di mana, nyasarnya, tujuannya kemana. Lalu saya akan bilang, oke, gini, gampang. Kamu naik mobil kan? Iya. Kamu harus cari jalan yang streetnya tambah kecil. Karena Chinatown itu ada di daerah downtown, sementara kamu sedang ada di midtown, di uptown. Oke? Terus dia mulai jalan, set, loh, Pak, dari 61 kok tambah 63 Pak. Tambah 68 Pak. Oh nyasar. Putar balik. Nah, lah Pak ini 55. Nah, terus saja. Nah Pak 45 street. Oke, terus. Lah ini Pak 35 street. Nah, terus. Dan begitu sampai, ya kan, sudah mendekati dengan tujuan. Dan akhirnya saya tanya, berapa avenue? Masih 5 Pak. Aduh, jangan lihat kanan kayak gitu. Kalau 5 avenue terlalu banyak tempat shopping yang berbahaya itu. Harganya mahal-mahal ya, atau 5th Avenue ya. Dan kamu terus saja. Oke, kamu mulai belok kiri. Kemana Pak? Ke 2 avenue. Dan terus saja. Dan Anda tahu, akhirnya saudara akan sampai ke tujuan. Kenapa banyak orang Kristen tidak pernah alami terobosan dalam hidupnya? Kenapa tidak pernah alami yang namanya berkat yang berkelimpahan? Karena seringkali kita tidak tahu di mana kita salahnya. Kita seringkali tidak tahu di mana kelemahan kita. Apa yang harus kita perbaiki? Makanya lakukan pemetaan diri sendiri. Contoh apa yang saudara bisa lakukan? Sederhana aja. Saudara mungkin bisa lihat dari nama saudara sendiri. Kenapa saudara? Anda harus tahu nama itu pasti punya arti. Ya kan saudara? Saya mau tanya, kalau ada orang tua ngasih nama anaknya Sugiarto, itu artinya apa? Supaya anaknya suge atau kaya apa? Harta. Nah, kenapa di Alkitab saudaraku, itu Tuhan berkali-kali sampai mengubah nama seseorang. Yaitu dari Abram harus berubah jadi apa? Abraham. Sarai berubah jadi apa? Sarah. Simon berubah jadi apa? Halo? Petrus. Ya toh? Kalau kemudian Yakob berubah jadi apa? Israel. Saulus berubah jadi apa? Paulus. Nah, Anda harus tahu kenapa? Karena semua itu akan menentukan hidup kita. Pak, apa saya harus ganti nama? Enggak selalu. Kalau namamu enggak perlu diganti, enggak apa-apa. Tapi saudara perlu doakan nanti. Minimal apa? Saudara harus tahu nama saudara. Nah, nama saya itu Lukas Kusuma. Nah, supaya saudara bisa tahu arti nama saudara, carilah di Google. Ya toh? Itu Anda nanti akan bisa mudah mendapatkan. Nah, lalu saya tanya sama internet, kenapa orang tua saya memberi saya nama Lukas Kusuma? Lukas artinya adalah light, terang. Makanya lihat wajah saya kayak bulan purnama. Kinclong, terang. Ya kan, ya? Oh, lalu Kusuma artinya apa? Kusuma artinya adalah pemilik jalan Kusuma bangsa. No. Arti nama Kusuma ternyata saya dapati
adalah yaitu orang yang membawa keharuman bagi bangsanya. Aha, langsung saya mantap. Arti nama Lukas Kusuma artinya adalah Tuhan yang adalah terang dalam hidupku. Membawa aku bersinar dan jadi keharuman bagi banyak orang. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, Anda mulai tahu. Ya, enggak apa-apa, enggak selalu harus ganti nama. Tapi minimal Anda bawa ke Tuhan. Kalau namanya Tugiem, jangan tiba-tiba langsung jadi ganti George. Jauh sekali, saudara. Nah, saya ingat ada seorang teman yang sudah almarhum, dia pernah cerita gini. Dulu itu hidupnya susah terus. Enggak baik terus, usaha ini bangkrut, usaha ini toliung tuh, saudara. Lama-lama dia bertobat, dia mulai kenal. Dan dia mulai sadar namanya itu, saudaraku. Ternyata dia tanya sama mamanya, "Mah, namaku ini dikasih nama kenapa sih?" "Oh gini loh, kita ini kan waktu itu sama papamu sibuk harus segera ganti nama. Dari nama Chinese ke nama Indonesia. Terus, nah anak mama ini kan banyak. Dan mama sudah mulai, oh ini anak yang pertama namanya ini. Nama ini ganti nama Indonesia ini. Gitu. Nah untuk kamu, mama belum nemu. Papamu juga belum nemu. Sampai pergi ke kantor untuk ganti nama. Sampai di depan kantor pun belum tahu. Tiba-tiba mama turun dari mobil, mama lihat ada tukang parkir. Dan di baju parkirnya ada namanya. Lalu kemudian, nah mama lihat itu, lalu mama kasih namamu seperti tukang parkir. Pantesan mah, nasibku kayak tukang parkir. Dan waktu dia bertobat, dia lahir baru kenal firman, dia ubah jadi Abraham. Dan dia berkata, sejak dia rubah namanya jadi Abraham, Anda tahu Anda jadi hidupnya diberkati Tuhan. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi saudara harus perlu tahu, ya toh, dari pemetaan nama sendiri, lalu apa lagi? Dari suku kita, ya toh. Anda dilahirkan dari suku apa? Anda perlu lihat pemetaan. Supaya Anda tahu kelemahan apa. Contoh, ya kan. Saya lahir dari suku Jawa Pak. Oke. Anda lihat kelebihan suku Jawa itu apa? Kelemahannya apa? Nah kelemahannya itu yang tanpa Anda sadari ada dalam hidup kita. Harus kita bongkar. Yang setuju dengan amin. Oh saya lahir dari suku Batak Pak. Ya toh. Kelebihan orang Batak ada. Ya toh. Tapi kelemahannya apa? Anda harus tahu. Bedanya gini, orang Jawa dan orang Batak. Orang Jawa itu kalau ngomong halus, biar sampai kaki keinjak temennya. Aduh mohon maaf. Duh ada apa? Kakiku kamu injak. Mohon kakinya diminggirkan. Itu orang Jawa. Orang Batak lain. Ngomong biasa saja kayak orang berantem. Apalagi kalau betul-betul berantem. Lebih mengerikan. Nah, Anda mulai sadar kan? Iya. Aku ini dari suku apa? Lalu dari kota di mana engkau lahir. Saudara harus tahu juga itu ada roh teritorial yang mempengaruhi hidup kita. Contoh, Surabaya. Surah dan Baya. Ya toh, itu ikan hiu dan buaya. Dan Anda tahu, saudaraku, oh ada spirit apa? Nah, Anda harus mulai lakukan pemetaan. Mungkin Anda lahir dari kota apa, saudaraku? Coba lihat, coba cari. Sekarang sudah zaman sosial media begitu mudah. Anda klik aja di Google, ya toh. Apa arti nama Surabaya? Apa arti nama Jakarta? Apa arti nama Medan? Ya toh. Anda akan tahu semua. Dan Anda tahu setelah itu apalah? Saudara juga harus lakukan pemetaan diri sendiri dengan apa? Lihat latar belakang keluarga nenek moyang saudara. Kelemahan-kelemahan apa yang diwariskan? Anda harus tahu, kita mungkin berkata, saya nggak terlalu percaya Pak. Anda harus tahu, dunia medis saja percaya. Lihat, kalau Anda mulai sign up di sebuah kedokteran, maka mereka akan beri daftar list. Mereka mau tahu histori keluarga saudara. Apakah ada yang kena jantung, apakah ada yang pernah kena darah tinggi, apakah pernah ada yang kena diabetes, apakah pernah ada yang kena cancer. Dan Anda harus tahu, dunia medis saja tahu ada kutuk keturunan, ada juga berkat keturunan. Dan Anda harus tahu, mungkin Anda diwarisi dengan sifat apa? Pemarah. Wih, pokoknya deg-degan buah emosi, deg-degan buah marah. Ya tahu saudara. Nah, mungkin ada saudara yang diwarisi. Kenapa kok pemarah orang itu ya? Bapaknya pemarah. Kenapa bapaknya pemarah? Kakeknya pemarah. Kenapa kakeknya pemarah? Ongconya juga pemarah. Saudara. Tapi ada juga yang diwarisi apa? Sifat pemalas. Mualasnya bukan main. Ternyata orang tuanya, kakeknya juga pemalas. Oh diwarisi pembosan. Ada orang itu suka bosen. Dikit-dikit, sekian lama mulai boring, gak bisa tekun. Kemudian boring, bosen. Nah tanpa engkau sadari mungkin diwarisi oleh orang tua saudara.
Atau juga tidak setia, suka selingkuh, dan tidak setia dalam soal pernikahan. Lihat, itu mungkin diwarisi. Atau mungkin borosnya bukan main. Anda tahu, ada orang tua yang borosnya bukan main. Tapi juga ada yang diwarisi, pelitnya bukan main. Gitu. Kikirnya bukan main. Dan masih ada banyak lain. Dan Anda mulai coba, iya, ini loh kelemahan-kelemahanku. Minta Tuhan, selidiki aku Tuhan. Buka aku Tuhan. Buka supaya aku kenal hati dan diriku. Kelemahan dan kelebihanku. Setelah itu apa saudaraku? Saudaraku, yang berikutnya adalah apa? Untuk mengenali kelemahan diri kita. Lakukan pemutusan dari kelemahan tersebut. Anda harus percaya kuasa darah Yesus sanggup memutuskan. Tapi ingat, Anda harus akui di hadapan Tuhan. Enggak hanya bilang, Tuhan dalam nama Yesus semua kutuk keturunan aku putuskan. Tapi kalau Anda sadar, iya aku ini pemarah. Akui Tuhan, aku ini pemarah. Diwarisi dari orang tua pemarah. Tuhan dalam nama Yesus ampuni aku sifat pemarahku. Dan aku putuskan dalam nama Yesus. Percaya Tuhan bisa ubah hidup kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin suku. Amin suku. Ya, berikutnya adalah apa? Lawan kelemahan diri sendiri dengan kuasa Tuhan. Siapa percaya bahwa di dalam Yesus selalu ada kuasa untuk mengubah hidup? Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara, mari kita belajar percaya. Kalau Tuhan saja tidak pernah putus asa terhadap diri kita, maka saudara sendiri jangan pernah putus asa terhadap dirimu sendiri. Yang mengerti katakan amin. Mungkin saudara berkata, Pak, saya ini Pak ngelepas dari rokok aja nggak bisa Pak. Kalau Tuhan aja tidak putus asa dengan saudara, percayalah dalam nama Yesus saudara pasti bisa menang atas setiap rokok. Yang setuju dengan amin. Pak, saya ini sensitif loh Pak, gampang tersinggungan loh Pak, gampang, sensi Pak. Anda harus tahu itu mungkin kelemahan yang diturunkan oleh orang tua saudara. Saudara percaya akui di hadapan Tuhan. Tuhan saja tidak putus asa dengan dirimu. Percaya satu hari saudara bisa keluar dari penjara sensitif itu. Anda tidak lagi mudah tersinggung, tapi Anda berkemenangan bebas dari penjara tersebut. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Saudara-saudara, Kamis kemarin dalam doa malam dan juga perayaan Sintia, saya ajarkan sebuah kebenaran. Tapi minimal saudara ngerti secara intinya. Orang dunia percaya tahun baru Chinese ini, tahun baru apa? Hah? Tahun baru apa? Ya itu saudaraku ya, kambing. Nah kita sebagai anak Tuhan, jangan percaya tahun kambing. Kita harus selalu percaya semua tahun adalah milik Tuhan, bukan identik dengan binatang. Katakan amin. Tapi Anda harus tahu, kambing itu selalu diidentikan dengan yang negatif. Ya, buktinya apa? Kalau Anda lihat di gereja setan, wajah Lucifer digambarkan pentagram, bintang segi 5, dan Anda tahu, dan itu ada kepala kambing hutan. Dan itu adalah lambang Lucifer. Sementara Yesus digambarkan dengan anak domba. Dan Anda tahu bahkan dalam Matius 25, tentang akhir zaman, nanti Tuhan akan mengadili dan memisahkan kelompok kambing dan kelompok domba. Kelompok kambing akan dimasukkan dalam api neraka. Sementara kelompok domba akan dimasukkan dalam surga. Dan saya berdoa biar kita bukan jadi kelompok kambing, tapi jadi kelompok domba. Katakan amin. Tapi pertanyaan begini, kira-kira menurut saudara, bisakah hidup kita yang sifatnya kayak kambing, suka berontak, gitu, suka berantem, maunya sendiri keras kepala, gitu. Dan saya mau tanya sama, kira-kira bisakah kambing berubah jadi domba? Kok diam semua? Halo? Bisakah kambing berubah jadi domba? Halo? Kalau saudara berkata tidak bisa Pak, berarti saudara mengecilkan kuasa Tuhan. Hari ini apapun hidup saudara, Anda harus percaya Tuhan bisa ubah hidup kita jadi baik. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Lebih meriah katakan haleluya. Katakan haleluya. Saudara-saudara, beberapa hari kemarin ada satu FA kita ngundang saya karena ada yang ulang tahun. Saya hadir, saya nikmati, mereka saling sharing. Dan yang menarik begini, saudara. Ada yang bersaksi begini. Seorang wanita, jemaat kita, suaminya orang Amerika. Dan dia sharing begini. Suami saya baru-baru ini ngomong, kamu itu loh kok berubah banyak. Kaget dia. Berubah apanya? Ya kan, macam-macam berubah itu. Ya kan? Dari langsing jadi langsung bisa. Ya kan? Dari baik jadi jahat bisa. Lalu kemudian suaminya senyum, dia bilang, enggak,
kamu itu saya lihat berubah jadi baik. Lalu dia cerita sendiri, jemaat ini cerita. Dulu saudaraku memang dia galaknya bukan main. Setiap kali berantem dengan suaminya, lalu kemudian apa yang dia lakukan? Selalu ada kata cerai dan kemudian selalu ada kata apa? Kamu pergi keluar dari rumah saya, pergi ke rumahmu sendiri. Karena wanita ini, istri ini punya rumah sendiri, si suaminya juga punya rumah dari warisan orang tuanya. Seringkali kalau ribut, musir suami. Galak sekali. Tapi suaminya bilang begini, kamu ini sekarang berubah. Dan kemudian dia tanya, kapan? Dan Anda tahu, suami yang ngakui, sejak 2 tahun ini loh, kamu jadi sabar, jadi istri yang lembut, kamu berubah banyak. Lalu kemudian istrinya mulai ingatkan, kamu harus ingat, kamu sendiri yang ngomong kan, 2 tahun ini aku mulai berubah, jadi baik. Iya, kamu harus ingat bahwa dalam 2 tahun ini, aku akhirnya mulai ke gereja Betani. Setiap firman dan pujian mengubah hidup saya, maka saya sekarang bisa berubah jadi baik. Tepuk tangan yang meriah untuk kemudian. Lebih mengatakan haleluya. Siapa percaya Tuhan bisa ubah hidup kita, angkat tangan. Tapi tidak hanya percaya Tuhan bisa ubah hidup saudara. Hal yang lebih penting adalah kita harus mau apa? Berubah. Biar saya khotbah, ngotot, keringetan, nyemprot sana, nyemprot sini. Tapi kalau saudara, cocok untuk mertuaku, dia harus berubah. Dan saudara tidak pernah sadar kita perlu berubah. Selamanya tidak bisa berubah. Saya berdoa dalam nama Yesus. Mari yang pertama, kalahkan setiap kelemahan diri saudara. Apapun penjara dalam hidupmu, come on, dalam nama Yesus, keluar. Dalam hikmat Tuhan, saudara tahu kenal diri sendiri, lakukan pemetaan diri sendiri, kemudian melakukan pemutusan, dan Anda minta kuasa Roh Kudus untuk berkemenangan. Engkau pasti jadi pemenang. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang kedua, cara mencintai diri sendiri dengan benar. Yang kedua adalah kenali panggilan hidup Anda. Know your calling. Kenali panggilan hidup Anda. Kenapa, saudaraku? Hikmat Daud yang membuat hidupnya keluar dari penjara, bahkan menjadi seorang raja, bukan hanya soal dia minta supaya Tuhan buka kelemahan dirinya, dan dia mau menang dari setiap kelemahannya, penjara hidupnya. Tapi yang kedua, Daud itu tahu, kenal panggilan hidupnya. Mari kita lihat buktinya. Daud menuliskan dalam Mazmur 78, ayat 70 sampai 71. Perhatikan saudaraku, Mazmur 78 ayat 70 mulai. Dipilihnya Daud menuliskan apa? Tuhan memilih Daud, hambanya. Diambilnya dia, Daud, dari antara kandang-kandang kambing domba. 71, dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia, Daud. Untuk apa? Nah ini loh, sebuah tujuan panggilan hidup yang Daud kenali. Untuk menggembalakan Yakub umatnya, dan Israel miliknya sendiri. Yang setuju katakan amin. Daud kenapa dia menjadi seorang raja yang berhasil? Karena dia tidak hanya bisa keluar dari penjara kelemahan hidupnya, tapi yang kedua, dia tahu panggilan hidupnya. Awalnya memang dia gembalakan kambing domba biasa, tapi dia dilatih kesabaran, dia dilatih kesetiaan, dia dilatih ketekunan oleh Tuhan, dia dilatih untuk melawan singa, beruang, pencuri. Karena dia tahu, dia lakukan semua, pasti ada purpose Tuhan dalam hidupku. Saudara harus tahu, Tuhan cinta setiap kita. Siapa percaya Tuhan cinta saudara dan saya? Kalau saudara Tuhan cinta saudara, saya mau tanya, saudara ada di dunia ini pasti ada tujuannya gitu ya? Halo? Kalau saudara bilang, Pak, tujuan saya di dunia cuma cari duit. Maaf, terlalu miskin sekali tujuan hidup seperti itu. Ada destiny yang ajaib yang Tuhan beri lebih daripada soal uang. Yaitu apa? Saudara harus tahu panggilan calling dalam hidupmu. Daud sadar akan panggilan dalam hidupnya. Daud sadar akan pemilihan Tuhan dalam hidupnya. Dan sejak hari itu, hidupnya berubah. Dengar ya. Orang yang tidak pernah tahu panggilan hidupnya akan berputar-putar. Lama-lama capek sendiri, lama-lama bosan. Tapi kalau saudara tahu panggilan hidupmu, engkau akan terus semangat sampai akhir. Karena engkau tahu ada destiny yang harus dicapai. Katakan amin, suku. Daud itu mulai tahu kapan panggilan hidupnya. Saya yakin pertama saat dia di padang jadi gembala.
Dia sembah Tuhan. Dia mulai kenal Tuhan seperti gembala dan dia dombanya. Sampai satu hari dia mulai belajar, oh ini loh cara menggembalakan domba. Tiba-tiba ketika dia usia 17 tahun, singkatnya dia dipanggil. Dan itu pun panggilannya mendadak. Tidak ada persiapan, dia ketemu dengan Nabi Samuel. Dan Nabi Samuel berkata, Ut, lu akan jadi raja, Ut. Diurapi minyak. Di depan ayah, ibunya, dan kakak-kakaknya. Raja. Itu adalah calling. Dia sadar, calling raja. Makanya sejak itu Anda tahu. Daud setelah dia tahu tentang tujuan hidupnya, panggilan hidupnya. Dia bukan jadi orang yang ragu-ragu lagi. Tapi dia jadi orang yang punya sebuah tekad yang kuat. Buktinya apa? Dia lalu belajar main kecapi baik. Tiba-tiba Saul raja kerasukan setan. Cari orang yang pandai main kecapi. Oh, Daud. Daud yang pandai main kecapi. Dibawa ke istana. Tiba-tiba waktu Goliat, raksasa itu saudaraku, mengintimidasi dan semua orang ketakutan. Raja Israel ketakutan. Daud tahu destininya. Aku raja. Callingku raja. Raja adalah mengalahkan musuh-musuhnya. Apalagi cuman Goliat. Dia maju hanya dengan ketepel. Dan Anda tahu saudaraku, ternyata dia uban. Bum, kena des, jatuh dan mati. Bahkan saya baca berita, saya lihat bahwa ternyata hari ini tengkorak Goliat sudah ditemukan. Gede tengkoraknya. Kepala tengkoraknya pecah. Ada batunya. Benar-benar firman Tuhan digenapi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bahkan waktu Daud kemudian diangkat menjadi kepala pasukan daripada pasukan tentara Israel, daripada Raja Saul. Daud tidak pernah ragu. Kemanapun dia pergi, perang, menang, menang, menang. Anda tahu kenapa? Daud tahu tujuan hidupnya, panggilan hidupnya. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Akhirnya Saul mertuanya mulai benci, iri, dan mengejar mau membunuh. Anda tahu 13 tahun Daud lari ke padang gurun. Itu lembah kekelaman, masa-masa sukar. Anda tahu Daud tidak pernah putus asa. Kenapa? Dia tahu panggilan hidupnya. Satu hari aku jadi raja. Orang kalau sudah tahu panggilan hidupnya, hidupnya akan tahan banting. Hidupnya akan penuh kegairahan. Kenapa? Karena tahu panggilan hidupnya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan semakin teguh apa yang dia percaya. Lihat ketika dia mulai jadi raja. 1 Tawarik 14 ayat pertama sampai kedua. 1 Tawarik 14 ayat pertama. Hiram raja negeri Tirus. Raja dari kerajaan lain. Mengirim utusan kepada Daud. Raja Israel yang masih baru. Dan kayu aras. Tukang-tukang batu. Dan tukang-tukang kayu untuk mendirikan sebuah istana baginya. Bayangin. Raja negara lain bangunkan istana bagi Daud. Ayat yang kedua lihat. Lalu taulah Daud. Ini loh yang harus penting. Semua kita berkata, saya harus tahu panggilan saya. 2, 3. Saya harus tahu apa? Panggilan saya. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel. Destininya jadi raja Israel. Sebab martabat pemerintahnya terangkat tinggi oleh karena Israel umatnya. Saudara harus tahu apa panggilan hidup saudara. Siapa mau percaya Tuhan punya destiny yang besar dalam hidup saudara. Ayo tepukan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Maaf para wanita jangan bilang begini. Pak saya tahu panggilan saya Pak. Apa? Ibu rumah tangga. Capek deh. Saya khotbah begini kalau sudah cuma tahu ibu rumah tangga. Memang salah satu panggilanmu adalah ibu rumah tangga. Tapi ada panggilan yang lebih ajaib. Sekarang saya tanya, siapa mau tahu panggilan hidupnya? Angkat tangan. Nah sebagai gembala saya mau bantu saudara. Bagaimana rahasia mengenali panggilan hidup kita? Simpel aja ya. Apa talenta yang kuat dalam diri Anda? Ini dulu simpel. Coba lihat apa talenta, kelebihan, keahlian yang kuat dalam hidup Anda. Tiap orang talentanya beda. Contoh, saudara ada yang talentanya olahraga. Wih, olahraga itu bagi saudara sesuatu yang enjoy sekali. Talentamu, ya kan? Percayalah kalau saya bukan talenta olahraga. So. Ya kan? Saya ini talentanya lain. Jujur, saya dikasih mic. Depan ada iPad bahan khotbah. Bagi saya itu talenta saya. Ya kan? Tapi ada orang talentanya bukan olahraga. Talentanya masak. Ada orang tuh kalau memang talentanya masak, saya lihat, wih bener tuh. Megang apa aja dimasak. Tapi maaf, ada orang kalau bukan talentanya masak.
Loh, bukan berarti tidak boleh belajar, boleh. Tapi setelah engkau belajar, tetap engkau akan lihat talentamu apa tidak. Setelah engkau coba, saudaraku, memang talentamu bukan masak, terus buka restoran. Astagfirullahaladzim, saudaraku. Anak dan istri dan suami aja tidak mau makan masakan saudara. Apalagi orang lain mau beli. Nangkap saudaraku. Tapi ada saudara yang talentanya bukan masak. Tapi saudara talentanya manajemen. Wih, kalau saudara mimpin mengatur dirimu sendiri, bisa rapi semua. Schedule semua bisa rapi. Ini, targetnya begini, apa pencapaiannya, bla 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 bla. Timetable-nya bagaimana? Wih, maka saudara tahu itu talentamu. Maka engkau cocok jadi seorang pemimpin, seorang manajer atau CEO. Tapi ada saudara yang hidupnya tidak bisa manajemen, berantakan. Tapi talentamu IT, teknologi, gadget. Wih, saudara begitu hebat. Ya toh, sampai ya saudara, namanya kita rumit. Wih, ini gimana caranya? Anda bisa hobi, senang. Dan Anda tahu. Nah IT bidangmu. Tapi ada saudara yang lain lagi. IT tidak bisa, tidak terlalu suka. Tapi musik, wih, kalau yang namanya musik, itu jadi hobi saudara. Itu jadi talenta saudara. Tidak apa-apa, belajar. Lydia ini dulu baru datang, kita hire dari Indonesia datang, dulu, waduh, main keyboardnya pun masih, tapi akhirnya saya bilang, belajar, ya kan? Dan ternyata dia itu otodidak. Anda tahu apa arti otodidak? Oto dan didak, itu artinya saudara. Jadi kalau ada lagu baru, saya bilang ini lagu baru CD, coba dengarkan. Nah, Anda tahu karena memang talentanya di musik. Dia dengar sekali, dua kali, kemudian langsung ada feel-nya. Oh, kuncinya begini, larinya ke nada ini. Ya toh. Kemudian nanti bisa buat plek persis dengan CD. Nah, kenapa? Talentanya di musik. Dan Anda bisa berpikir, aku punya impian mau jadi seorang yaitu musisi yang hebat. Kenapa? Sesuai dengan talenta, itu calling saudara. Tapi ada orang, musik tidak talenta, tapi nyanyi. Wih, nyanyi saudara. Ngorok aja merdu. Loh iya kan, ada orang ngorok aja merdu. Apalagi nyanyi. Tapi ada orang nyanyi, falesnya bukan main, apalagi ngorok saudaraku. Iya kan? Nah kalau Anda tahu talentamu nyanyi, saudara bisa punya sebuah dream, impian. Oh panggilanku, aku bisa jadi pemimpin pujian. Panggilanku aku bisa menjadi seorang penyanyi rohani. Panggilanku aku bisa jadi seorang artis penyanyi. Tapi ada orang, talentanya lain, orator. Wih kalau ngomong, itu bisa meyakinkan orang. Kalau ngomong itu bisa meledak-ledak dan membuat orang, wow. Maka Anda tahu panggilanmu apa. Ada orang yang panggilannya bisnis. Kalau yang namanya cari cuan. Wih, hebat. Nah, kalau Anda panggilannya bisnis, Anda tahu, callingku jadi seorang pengusaha sukses. Ya kan? Ada orang, jujur saudaraku, ada orang tuh panggilannya bukan bisnis, charity. Kenapa? Kasihan terus sama orang. Kasihan ya kalau tak ambil untung besar ya, udahlah kasih gratis saja. Ya lama-lama nggak jadi bisnis. Jadilah non-profit organisasi. Ada orang talentanya menulis. Kalau nulis itu kata-kata pendek tapi bisa, wih bagus. Itu talenta. Buat pantun, buat sajak, ya kan? Atau juga talenta menggambar. Lo ada orang gambar tuh, wih bisa bagus, ya kan? Kalau saya suruh gambar, ingat kalau SD suruh gambar kita mesti gambar apa? 2 gunung, 1 jalan, kanan kiri sawah, ada burungnya, matahari, selesai. Ya kan saudara ya? Tapi ada orang memang hobinya gambar. Ya toh, talentanya gambar. Lalu apa lagi? Rahasia kenal panggilan hidup saudara. Bukan hanya apa talenta yang kuat, lalu apa? Apa passion, ya sebuah kesukaan yang kuat dalam diri Anda. Saya dengar loh, ada seorang pria yang passion itu mancing. Dan Anda tahu saudaraku, dulunya cuma hobi. Sekarang dia kaya raya gara-gara mancing. Kenapa? Dia jadi tur untuk para turis-turis yang kaya-kaya. Untuk mancing ke banyak negara. Dan dia jadi leadernya. Dan dia jadi orang kaya. Kalau Anda searching di internet, dia di YouTube juga dan sebagainya. Dia sampai kemana-mana ke seluruh dunia. Karena di-booking oleh orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha kaya. Untuk apa? Untuk nuntun dan ngajar mereka dan membawa mereka mancing. Dan Anda tahu, dari hobinya sekarang jadi orang kaya. Dia punya sekian banyak rumah, sekian banyak kapal pesiar. Kenapa? Karena dari sebuah passion. Nah,
Berikutnya begini. Yang pentingnya apa? Apa konfirmasi yang kuat dari orang lain? Saudara jangan cuma hanya modal percaya diri. Pak, saya tahu bakal jadi artis top, penyanyi hebat. Kenapa? Suara saya. Yang namanya peso 7, peso 5 kalah semua, Pak. Anda tahu, tapi Anda tanya sama teman-temanmu. Gimana gua nyanyi? Gimana? Kok cuma gimana nyanyi saya? Loh, kalau saya nyanyi bagaimana? Loh, kenapa? Cica aja langsung stres. Nangkap saudaraku. Saudara perlu tanya sama yang lain. Kayaknya aku nih punya panggilan mau jadi pendeta nih. Loh, kenapa? Kamu kenapa ketawa? Enggak lah, kamu itu kalau jadi pendeta enggak cocok. Loh, kenapa? Kamu cocoknya jadi pengusaha. Oh, nah saudaraku, makanya minimal gini. Saudara perlu kami bantu. Ya, minimal setahun sekali saya undang hamba Tuhan dalam karunia kenabian. Ya, nanti April waktu Paskah, Dr. Henry Jones saya undang kembali. Dan dia berkata, pasti jemaat Philadelphia antri semua dari pagi sampai malam. Saya berkata, haleluya, itulah kelebihan jemaat Philadelphia. Tapi minimal gini, jangan jadikan nubuatan sebagai direction. Tapi jadikan sebagai konfirmasi. Anda doa sendiri, Anda tanya teman-temanmu, keluargamu. Kalau aku ini kelebihanku apa ya? Kekuatanku apa ya? Dan Anda diberitahu, kamu itu ya bisnis itu dahsyat. Kamu itu pinter jual. Gitu. Sampai istri juga mau dijual juga. Jangan. Gitu. Nah lalu Anda tahu kemudian ketika Anda tiba-tiba, iya Tuhan aku apakah akan memang panggil aku jadi pengusaha. Yang memberkati kerajaan Tuhan. Yang mensupport pekerjaan Tuhan. Tiba-tiba Anda minta didoakan. Terus hamba Tuhan yang menubuatkan, loh kok bisa cocok. Karuniamu adalah seorang pengusaha. Engkau akan jadi orang yang diberkati dan kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Dukung pekerjaan Tuhan. Hidupmu akan penuh dengan kesuksesan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita merasa ini calling saya. Tapi orang lain bisa lihat. Saya pernah ngobrol dengan seorang hamba Tuhan yang sempat jadi tamu di tempat kita. Dia bilang begini. Saya tuh sedih ya lihat banyak teman-teman pendeta. Kenapa? Saya tahu panggilan callingnya bukan jadi pendeta sepenuh waktu. Boleh mereka melayani. Boleh mereka punya gereja. Tapi lihat, gerejanya kok kayak begitu. Dan lihat hidupnya pun sampai mengerikan soal ekonomi. Terus hamba Tuhan ngomong gini, saya tanya ini. Loh, tapi kalau Tuhan panggil dia jadi hamba Tuhan bagaimana? Untuk full time. Dia bilang ini. Kan gak cuma hanya Tuhan bicara pribadi. Harus konfirmasi. Dan harus akan terbukti. Memang callingnya jadi hamba Tuhan sepenuh waktu atau tidak. Terus saya tanya, kalau Bapak jadi orang itu bagaimana? Saya jadi dia. Berarti saya bukan panggilan saya full time. Saya tetap melayani, tapi saya akan buka bisnis. Saya akan kerja sambil melayani. Karena saya nanti hidup bukan dari pelayanan, tapi hidup dari usaha itu. Dan Anda harus tahu, berapa banyak kita tidak pernah hidup dalam calling hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir. Cara mencintai diri sendiri dengan benar. Yang ketiga adalah kembangkan kekuatan dan talenta Anda. Expand your strength and talents. Kembangkan kekuatan dan talenta Anda. Ayat yang terakhir. Hikmat Daud tidak hanya bicara soal dia bisa keluar dari penjara. Semua keterbatasan dalam hidupnya. Tidak hanya dia menjadi orang yang tahu kenal panggilan hidupnya. Tapi yang ketiga, Daud juga mengembangkan kekuatan dan talenta hidupnya. Lihat ayat yang terakhir. Mazmur 78 ayat 72. Masih berkaitan tentang ayat tentang Daud. Tuhan pilih dia dari kandang domba. Dan lihat sekarang lanjutannya. Lihat Mazmur 78 ayat 72. Ia, Daud, menggembalakan mereka, bangsa Israel. Dengan ketulusan hatinya. Bicara tentang karakter hati, sikap hati yang benar. Tapi lihat. Dan menuntun mereka, rakyat Israel dengan apa? Dengan kecakapan tangannya. Kata bersama saya, kecakapan tangannya. 2, 3. Kecakapan apa? Kata kecakapan tangannya bicara apa? Talenta yang harus terus diasah, dikembangkan, dan jadi maksimal. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tidak cukup saudara harus kemudian mengalahkan kelemahan diri saudara. Tidak cukup saudara harus kemudian mulai kenal panggilan saudara. Tapi yang ketiga yang penting, saudara dan saudara harus kembangkan setiap kelebihan, kekuatan, talenta dalam hidup saudara. Saudara-saudara, rahasia kembangkan talenta itu apa? Terus kerja keras. Kata bersama saya, kerja keras. 2, 3.
Kurang keras. Kerja keras. 2, 3. Mengejar ketinggalan Anda. Nggak ada orang sukses tanpa kerja keras. Nggak ada orang bisa khotbah bagus tanpa kerja keras. Nggak ada orang bisa jadi pengusaha sukses tanpa kerja keras. Kalau Anda tidak mau kerja keras, impian hanya tinggal jadi impian di siang bolong. Tapi kalau saudara punya impian dream, tapi Anda mau kerja keras, mengejar ketinggalan saudara, itu ada harapan. Berikutnya apa? Terus belajar dari Tuhan. Anda harus percaya Alkitab ini adalah buku kehidupan. Sumber segala hikmat. Yang setuju dan amin. Yang mengatakan amin. Saudara mau jadi pengusaha? Belajar dari Alkitab. Bagaimana cara jadi pengusaha yang berhikmat. Apakah ada Pak? Ada. Saya mau jadi juru masak yang hebat Pak. Belajar dari Alkitab. Bagaimana cara sesuai Alkitab masak yang hebat. Oh, saya mau jadi hamba Tuhan, saya mau jadi orang tua yang hebat, saya mau jadi seorang pengusaha, saya mau jadi seorang artis. Baca di Alkitab dan kalau Anda dibukakan Tuhan, begitu banyak rahasia jawaban bagaimana Anda dan saya bisa ekspor ahli di bidang kita. Dan yang terakhir, terus belajar dari orang yang lebih berhasil dari kita. Anda tahu, saudaraku, kalau Anda lihat ada orang lebih dari saudara, jangan malah diiri, jangan malah dijatuhkan. Anda akan rugi karena Anda tidak akan pernah bisa nyapai kesuksesan yang dia alami. Tapi kalau engkau dengan rendah hati, iya ya, dia lebih hebat dari saya dalam soal nyanyi. Saya mau dekat sama dia, saya mau belajar, dan saya minta didoakan supaya impartasi. Tiba-tiba satu hari engkau akan bisa bahkan lebih baik daripada dia. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Belajar dari Tuhan, tapi juga dari orang lain. Sudah ada seorang anak yang sebetulnya dibuang oleh orang tuanya. Karena beda bangsa dan pihak keluarga tidak setuju sehingga dia dibuang dan akhirnya diadopsi oleh keluarga yang sederhana. Tapi sejak kecil orang tua yang mengadopsi ini begitu mengasihi anak ini. Walaupun akhirnya keluarga ini juga punya anak kandung sendiri, tapi tetap anak adopsi itu dicintai sungguh. Dan Anda tahu satu hari, ini orang tua angkatnya heran. Ini anak gak suka sekolah. Yang formal itu gak terlalu suka. Tapi bongkar-bongkar elektronik. Sukanya bukan main. Ya toh, sampai ada beberapa radio orang tuanya dibongkar pasang sama dia. Waduh, ini pokoknya TV juga dibongkar pasang. Tapi lama-lama orang tuanya sadar, itu gift-nya, itu talentanya. Malah dibuatkan sebuah tempat sederhana, dicarikan elektronik yang masih murah, bongkar, pelajari. Dan Anda tahu satu hari anak itu bertumbuh dan punya impian. Satu hari aku akan mengubah dunia. Dan Anda tahu itulah siapa? Steve Jobs. Pemilik daripada Apple. Yang membuat hari ini di tangan saudara ada gadget-gadget yang sangat luar biasa. Dimulai dari apa? Dia tahu panggilan hidupnya. Dia keluar dari penjara hidupnya. Dan dia kembangkan. Dan Anda tahu dalam sejarah kesuksesannya dia pernah dipecat oleh perusahaan Apple yang dia rintis sendiri. Tapi satu hari dia diminta lagi dan akhirnya membawa semakin besar. Dan hari ini orang kenal bahwa dalam 15 tahun terakhir dunia berubah banyak. Kenapa? Karena salah satu jasa daripada orang yang bernama Steve Jobs. Dan Anda tahu saudaraku, ternyata nanti di surga katanya, katanya di surga. Itu Steve Jobs sama Bill Gates akan berantem. Kenapa? Gitu, Steve Jobs ngecek Bill Gates. Di sini nggak perlu pakai screen. Di sini nggak perlu pakai screen. Tapi kemudian Bill Gates senyum. Tapi kamu harus tahu, Jobs, di surga tidak perlu makan apel. Karena gara-gara apel lah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan saudara, kembangkan terus kekuatan hidup Anda. Kembangkan maksimal hidup saudara. Dan percayalah bahwa saudara, Tuhan mau saudara dan saya berhasil. Dan sebelum kita akhiri khotbah kita hari ini, kita akan saksikan seorang anak muda yang punya kelebihan. Dia bisa membuat pantun. Dan ini kan masih dalam suasana Chinese New Year dan Valentine. Mari kita saksikan, inilah dia, Gogon. Bukan. Silakan. Shalom semua. Oke.
Saya mengucapkan selamat tahun Imlek, Gong Siva Choi. Iya. Di tahun baru ini, kita akan memiliki visi baru, misi baru, hidup baru, teman baru, berkat baru. Tapi jangan istri atau pacar baru, oke? Ada Valentine. Oke, Kak. Aduh, bener. Susah banget nih baca dari sini. Oke. Kalau aku jadi wakil rakyat, kayaknya bakalan gagal. Gimana mau mikirin rakyat kalau yang ada di pikiranku hanya kamu. Iya. Oke. Ada lagi? Ada. Ya memang ada ini. Ada 3 hal yang aku sukai di bumi. Yaitu matahari, bulan, dan kamu. Iya. Kalau matahari untuk siang, kalau bulan untuk menyinari malam, tapi kalau kamu untuk selamanya. Iya. Oke. Seandainya sekarang tanggal 28 Oktober 1928, itu Sumpah Pemuda ya? Aku akan ubah naskah Sumpah Pemuda itu menjadi sumpah cintaku padamu. Sayang, Tuhan itu suka pamer ya? Tanda tanya. Ya. Makanya dia ciptain kamu buat buktiin kalau dia punya ciptaan yang sempurna. Iya. Next. Terakhir kali aku operasi, satu rumah sakit pada heboh. Kenapa emangnya? Ya memang gitu. Enggak, bukan. Karena ada namamu di dalam hatiku. Iya. Oke. Lagi? Ini. Kalau kamu adalah bumi, aku adalah atmosfernya. Yang setiap saat melindungi kamu dari sakit serangan meteor dan komet. Iya. Lanjut. Ini udah mau habis ini. Oke. Sayang, mungkin cinta aku tak setinggi langit dan tak sedalam lautan. Tapi cintaku bagaikan kuku jari. Kalau digunting, itu tumbuh setiap harinya. Iya. Oh, tadi malam saya nggak bisa tidur. Terus saya berdoa sama malaikat. Saya bilang begini. Saya bilang, malaikat tolong jaga pacar saya supaya dia dapat tidur dengan nyenyak. Yeah. Terus malaikat itu pergi. Tapi balik lagi. Saya bingung.
kenapa kamu balik lagi, malaikat? Katanya. Kata malaikatnya bilang, masa malaikat suruh jagain malaikat? Iya. Oke, sekian. Sekian dari gombalan saya. Terima kasih, Pak. Tepuk tangan yang meriah, ya. Ngomong-ngomong, kamu sudah punya pacar belum? Sedang proses, Pak. Sedang proses. Tapi hari ini live streaming kamu akan dikenal seluruh dunia. Dan kamu akan punya banyak fans baru. Amin, Pak. Tapi pastikan bukan AI. Amin. Ya. Tuhan berkati tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terus kembangkan setiap talenta dan kelebihan saudara. Mungkin hanya bisa buat pantun yang merupakan pantun yang lucu. Tapi minimal 1 hari. Kalau engkau terus asa dan kembangkan, hidupmu akan berhasil. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kesimpulannya apa? Kita tidak akan bisa mencintai Tuhan dan sesama sebelum kita bisa mencintai diri kita lebih dulu. Menerima semua keberadaan diri kita. Dan cara mencintai diri sendiri dengan benar. Yang pertama, kalahkan setiap kelemahan diri Anda. Lakukan pemetaan diri saudara. Kenali apa yang harus Anda bereskan di hadapan Tuhan. Dan minta kuasa Tuhan mengubah hidup saudara. Yang kedua, kenali panggilan hidup Anda. Lihat apa hobi, passion Anda yang paling kuat. Dan minta konfirmasi dari Tuhan. Dan melalui orang lain. Dan yang ketiga, kembangkan kekuatan dan talenta Anda. Terus asa. Ya, Daud mengembalakan dengan kecakapan tangannya. Dan mari terus belajar dari Tuhan dan dari orang lain. Percaya satu hari Tuhan akan buat kita jadi raja-raja. Orang-orang yang berdiri di depan raja-raja. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Cukup. Siapa mau sungguh-sungguh mencintai Tuhan sesama dan diri sendiri. Ayo berdiri bersama-sama. Datang pada Tuhan Yesus.